Bismillahirrahmanirrahim. Wastiqa'atin la biqal'i nukhomatin. Istiqa'ah itu membatalkan puasa, yaitu menyengaja berikhtiar untuk mutah, itu membatalkan puasa. La biqal'i nukhomatin, tidak dengan mengeluarkan dahak. Kalau mengeluarkan dahak itu tidak membatalkan puasa. Walau nazalat min dimaghihi aw kharajat min jawfihi wa wasalat ila haddi zahiri wajaba qal'uha wa majjuha. Jika dahak itu turun atau keluar dari tempatnya, dari jaufnya, dan dahak itu sampai kepada batasan di mana di situ dikatakan zahir, wa wasalat ila haddi zahiri. Dahak itu mengalir sampai kepada bagian yang terhitung luar. Wajib qal'uha wa majjuha, maka wajib mengeluarkannya, wa majjuha, dan meludahkannya. Wa yu'fa amma asabathu law kanat najasatan. Dimakfu yang demikian ini dimakfu sekalipun itu najis. Fa in tarakaha ma'al qudrati ala dzalika faraja'at ila haddil batini aftara litaqsirihi. Jika orang tersebut kok meninggalkan dahak ini tetap ada pada tempatnya, padahal dia mampu untuk mengeluarkannya, karena dibiarkan, ditinggalkan, lalu dahak ini kembali kepada batas di mana dikatakan bagian dalam. Faraja'at ila haddil batini, dahak itu kembali ke dalam lagi. Aftara litaqsirihi, maka yang demikian itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia lalai. Walau kana fi fardhi sholatin walam yakdir ala majjiha illa bizuhuri harfaini fa'aksara lam tabtul sholatuhu. Jika peristiwa ini saat melaksanakan sholat fardu dan dia tidak mampu untuk meludahkan, untuk mengeluarkannya, illa bizuhuri harfaini fa'aksara, kecuali dengan sampai jelas mengeluarkan 2 huruf atau lebih, lam tabtul sholatuhu, yang demikian itu sholatnya tidak batal. Jadi kalau kita memiliki dahak keluar dari sumbernya sampai pada batasan di mana di situ dikatakan bagian zahir, yaitu tempat keluarnya huruf ha. Ada yang mengatakan tempat keluarnya huruf kha. Maka yang demikian itu harus dikeluarkan, harus diludahkan, sekalipun dengan cara sampai mengeluarkan suara 2 huruf atau lebih. Yang demikian itu tidak membatalkan sholat. Sebab pada dasarnya kalau kita bersuara di dalam sholat sampai mengeluarkan 2 huruf, minimal 2 huruf, ini sholat kita batal. Kita tidak boleh berbicara. Kalau sampai kita berbicara atau kita bersuara dengan minimal dengan 2 huruf, ini sholat kita menjadi batal. Ini ketentuannya demikian. Bal yata'ayyanu zalika mura'atan limaslahatiha katanahnuhi lita'azuril qira'atil wajibati. Bahkan untuk mengeluarkan dahak ketika itu menjadi wajib, karena menjaga kemaslahatan sholat. Seperti orang yang tanahnuh, orang yang berdehem-dehem itu dilakukan tidak apa-apa kalau memang dengan tujuan untuk
membaca bacaan-bacaan yang wajib. Contohnya seperti ketika kita di dalam sholat saat membaca surat Fatihah, kemudian suara kita tidak ada karena tenggorokannya kering mungkin. Yang demikian itu boleh berdehem-dehem dengan tujuan limaslahatis sholat, dengan tujuan kebaikan sholatnya, dengan tujuan kesempurnaan bacaannya. Dilakukan tanahnuh itu boleh, dengan tujuan agar bacaan Fatihahnya menjadi lancar. Ini limaslahatis sholat. Kalau tidak ada kepentingan, kemudian kita dehem-dehem, itu batal sholatnya. Tidak boleh. Tanahnuh berdehem-dehem di dalam sholat itu membatalkan sholatnya. Tanahnuh di dalam sholat itu hukumnya haram. Wa haddu zahiri wa makhrajul kha'il mu'jamati inda rafi'i wal ha'ul muhmalati indan Nawawi wa huwa al mu'tamad. Sedangkan batasan bagian luar ini adalah tempat keluarnya huruf kha menurut Imam Rafi'i. Sedangkan menurut Imam Nawawi, batasan dikatakan itu adalah bagian luar, itu adalah tempat keluarnya huruf H. Ini pendapat yang muktamad. Fa'ilam tasil ila haddi zahiril mazkuri, jika daha itu tidak sampai di tempat di mana tempat itu dikatakan bagian luar, biangkanat dakhilan amma dzukira, seperti daha itu masih ada di bagian dalam. Au hasalat fi haddi zahiri walam yakdir ala qal'iha wa majjiha lam yazurra. Jika daha itu masih ada di bagian dalam atau daha itu sudah sampai di tempat di mana di situ dikatakan bagian luar, akan tetapi dia tidak mampu untuk menariknya dan mengeluarkannya, ya, meludahkannya, tidak mampu. Lam yazurra, yang demikian itu tidak apa-apa. Jadi kalau sudah ada di tempat luar, kemudian kita ternyata tidak bisa mengeluarkannya, kemudian meludahkannya, ini tidak bisa. Apalagi meludahkan, untuk menarik keluar saja tidak bisa. Kalau demikian kejadiannya, maka tidak masalah. Tidak apa-apa. Puasanya tetap sah. Sekalipun daha itu kemudian masuk kembali ke dalam.